Baik pemirsa CTV yang dirahmati Allah, kita bergabung kembali dengan Ustaz Menjawab dengan tema hari ini, menggalakkan membaca Al-Quran dengan benar. Kepada adik-adik qari dan qari'ah, juga kepada pemirsa umum yang ingin mungkin meminta guru kita untuk membenarkan bacaan, silakan membaca Al-Quran langsung di handphone. Tujukan ke nomor yang tertera di layar kaca, nomor interaktif. Insya Allah nanti guru kita akan memperbaiki kalau bacaan itu keliru atau salah sedikit. Tapi kalau sudah benar, mungkin guru kita akan mengatakan benar gitu kan. Jadi silakan saja menghubungi telepon langsung di nomor telepon yang tertera di layar kaca. Jadi kalau SMS bertanya boleh saja. Tapi kalau ingin membaca Al-Quran harus dengan nomor telepon interaktif. Sambil kami menunggu telepon dari adik-adik qari atau siapa saja, ya saya ingin bertanya dulu kepada Ustadz. Bagaimana kalau ada pemimpin? Pemimpin, apakah mereka itu pemimpin yang tinggi, pemimpin yang rendah, anggota dewan itu? Nah mereka sebenarnya orang yang baik-baik, tetapi tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Menurut Ustaz Jelani, Abi Jelani, bagaimana orang seperti itu? Itu berbicara masalah hukum. Iya. Bukan saja seorang pemimpin, tetapi setiap orang Islam fardu ain hukumnya bisa membaca Al-Quran. Fardu ain hukumnya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Karena apabila tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, itu salatnya kengkun. Nah itu masalah. Fatihah, surat-surat yang dibawa, malah doa-doa di dalam salat itu bisa salah makna. Iya. Terutama masalah qasar, mad dan qasar, masalah sifatul huruf, masalah baris dan sebagainya. Maka bukan saja ke pemimpin, tapi alhamdulillah terutama kita di Aceh, ya calon-calon pemimpin, misalnya anggota legislatif, misalnya calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, malah calon KIP, semua dites kesanggupan baca Al-Quran. Namun ada kriteria tertentu, karena mereka itu bukan dipersiapkan untuk seorang imam salat, tapi kan sangat kalau seorang pemimpin terutama di Aceh buta huruf Al-Quran, itu sangat di dalam masyarakat. Namun seperti tes calon gubernur yang kemarin, yang saya sendiri sebagai ketua, tes bupati dan lain-lain, itu mereka asal dah bisa baca Al-Quran, walaupun tidak seindah qari yang baca, tidak mengapa. Tapi yang buta huruf Al-Quran, walaupun persyaratan lain semuanya bagus, Al-Quran buta huruf tidak akan lewat sebagai gubernur, tidak akan lewat sebagai legislatif dan sebagainya. Jadi kalau hukum pada dasarnya semua orang Islam wajib bisa membaca Al-Quran. Kemudian ini ada satu lagi, kadang-kadang kita terlalu sibuk, tidak pernah menggunakan waktu sedikit pun untuk Al-Quran. Waktu bibit murno di buat dengku kaku antuha hantam boleh Quran. Begitu Ustaz ya. Jadi seandainya Allah mewajibkan semua orang Islam wajib sekali khatam dalam seumur hidup, ya udah pahlawan damang neraka. Kan banyak sekali orang yang tidak pernah baca Al-Quran. Tapi apa salahnya sambil jualan baca Al-Quran? Ulu gampung bak ulama benar Al-Quran. Alih mana bak ulama bak geduk baca Al-Quran. Orang mekat dan gepreh orang mebelo baca Al-Quran. Indah sekali. Gitu Ustaz. Apalagi ya sudah ada dalam HP Android. Kapan saja boleh kita buka, kita baca Al-Quran. Ini masalah Al-Quran dalam HP. Setelah saya membaca
Itu membaca Al-Quran di mushaf lebih indah, ya, lebih indah, lebih banyak pahalanya daripada membaca di HP. Iya. Begini, karena di HP itu sangat bercampur. Maaf cakap, kalau anak-anak muda itu Al-Quran ada di situ. Iya. Film-film yang bertentangan dengan Al-Quran juga ada di situ. Jadi semua di situ walaupun tidak dibuka, kan. Ya. Tapi kalau Al-Quran yang begini, malah sebahagian besar ulama berpendapat kalau nggak ada wudu, ya, Iya. nggak boleh dipegang. Kalau HP mau dia bawa di WC, boleh. Makanya membaca Al-Quran di mushaf lebih indah dan lebih barakah. Lebih barakah daripada membaca di HP atau di TV atau di mana. Ya, betul. Ya. Saya sependapat sekali. Ya. Kalau di Al-Quran, apalagi dianjurkan kita menghormati mushaf, kan? Ya. Kita peluk boleh, kita cium boleh. Ya. Tapi HP kan nggak perlu kita cium-cium tuh. Apalagi di dalam HP itu ada iblis banyak kali, ya. Dan bisa jadi haram, saya pikir, ketika misalnya kan ada HP yang bisa dua-dua. Kadang-kadang kan Ya. sambil menyimak Al-Quran, ada anak-anak muda Quran terus nyaji. Yang lain hidup terus. Iya, itu kan bisa dosa. Iya. Pemirsa TV, kami menunggu telepon dari pemirsa. Silakan bertanya kepada guru kita Abi Jailani Mahmud yang ada di studio, ya. Silakan telepon langsung, ya. Insyaallah beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita sekitar masalah Al-Quran ini. Baik pemirsa, kami lihat dulu SMS, barangkali sudah masuk. Ya, alhamdulillah sudah ada, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Fadhiyah di Gece. Saya ingin bertanya Ustaz, apa hukumnya perempuan membaca Al-Quran dalam keadaan haid, tetapi tidak menyentuh langsung Al-Quran? Kita buka dengan ada sarung tangan. Mohon penjelasan Ustaz. Ini secara umum, ya, terlepas dari khilafiyah. Ya. Membaca Al-Quran bagi orang-orang, baik orang laki maupun orang perempuan yang berhadas besar, itu haram hukumnya. Iya. Kalaulah yang dibaca seperti Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah umum digunakan, ataupun ayat-ayat doa. Tapi misalnya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu diniatkan sebagai doa walaupun itu berasal dari ayat, boleh. Tapi kalau untuk membaca ayat-ayat lain yang tidak ada hubungannya dengan zikir, dengan doa, itu dilarang bagi orang yang berhalangan. Walaupun ada sebahagian ulama juga berpendapat dibolehkan fi maqamit ta'lim, orang yang belajar, misalnya anak hafid itu. Tapi kalau menurut saya Ustaz, itu lebih bagus salat saja dilarang, ya. Salat dilarang kalau lagi berhadas besar, tawaf dilarang, memegang Al-Quran dosa besar, membaca Al-Quran juga dilarang, kecuali ayat-ayat doa. Misalnya baca Bismillah, Bismillah itu ayat. Surah Al-Fatihah ayat pertama, surah An-Namlu ayat berapa? Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ayat juga. Tapi bismillah itu boleh dibaca. Yang doa-doa dianggap itu sebagai doa, boleh dibaca. Begitu Ustaz. Ya, baik. Sudah masuk kedua Ustaz. Dari Abdul Hadi di Lambu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Drone dua gurelun. Drone urung masjid raya Ustaz. Ya. Yang kibannya nikah di Masjid Raya. Poek ni tanggung jawab. Uri-uri nang mehi. Ya damang lam masjid ura nikah kan. Kibannya Ustaz. Wassalam. Silakan Ustaz. Ya, nyo dah jawab sini kan. Oh, bahasa Aceh juga. Sebab kita nyo pertanyaan dalam bahasa Aceh, dah jawab dalam bahasa Aceh. Ya. Sebenarnya hana berhubungan dengan tahsin dan tilawah. Tapi tajawud sebagai mengaku depu oleh masyarakat. Waktu kerja daftar nikah, ikamu kamu pegah macam saya. Beliau dah masuk panitia cik nikah. Nyo pakaian berislami. Baik pakai jilbab deh nyo tamu dalam masjid.
Ya. Yang kedua menganjurkan waktu ditamung dalam masjid salat tahiyatul masjid. Kemudian orang-orang yang berhalangan yang perih luar. Maka dia tak pegah kita masjid. Yang dosa kita tengok ke hanya mungkin dia parik tak ada yang dosa. Ya betul. Laganya mudah-mudahan Jelas tak Jelas tak. Jadi hana tanggung jawab panitia. Panitia kagak imbau yang kotor jangan masuk masjid. Tapi nacit orang pegah menyo kagebo pembalut hana tercecer darah katakanlah. Hana masalah kita dalam masjid. Alih betul oleh kiban. Kau masalah hukum haji dakun alih betul oleh kiban. Tapi karenanya hana berhubungan dengan tema tebaroyo baik berpanjang. Betul. Cuman menyana keperluan seorang perempuan yang sedang haid masuk dalam masjid, masuk dari pintu ini langsung mengadakan keperluannya mesti kata dah ataupun apa debit rat pintu je. Nyan lagi nyan lamfi. Cuma ini kafik modern kerana pembalut macam-macam nyan wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan dari Ibu Fatimah Al-Zahra. Saya seorang mualaf, Ustaz. Alhamdulillah. Begini Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana kalau kita baca Al-Quran kurang fasih Ustaz? Maklumlah kami baru belajar. Tidak mampu kita bedakan huruf-huruf itu. Misalnya teman-teman, saya juga guru teman-teman. Saya ajarkan malah-malah lain untuk membaca Al-Quran, tapi saya sendiri belum mahir. Masih salah-salah membedakan huruf. Bagaimana hukumnya Ustaz? Wassalam Ibu Fatimah Al-Zahra. Ibu Fatimah Al-Zahra yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah terus memberikan petunjuk kepada ibu dan teman-teman ibu yang mualaf lainnya. Itu kalau di mana tempat ini langsung, karena kita tidak pernah. Kalau ada sekali-sekali nanti ada waktu saya kumpulkan nanti, saya bersedia lillahi ta'ala bersedia sekali untuk memberikan tahsin tilawah di ibu mualaf. Dulu pernah direncanakan tapi bubar balik. Dulu pernah banyak orang-orang kita yang baru masuk Islam mereka. Ini tentang hukum baca Al-Quran. Orang membaca Al-Quran ada tiga kategori. Pertama diberi nama Muhsin Al-Ma'jur. Muhsin Al-Ma'jur, yaitu orang yang alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun. Orang yang baca Al-Quran dan mahir dalam bacanya. Seperti qari-qari atau ibu-ibu yang biasa dah fasih baca itu namanya Muhsin Al-Ma'jur. Yang kedua Al-Ma'zur. Yang Muhsin Al-Ma'jur tadi itulah yang diberikan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun falil hasanati bi asyri amsalha. Yang kedua Al-Ma'zur dari kata-kata uzur. Itu alladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Orang yang membaca Al-Quran tapi tersendat-sendat, mensantok-santok waktu membacanya. Ya. Alladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Yatata'ta itu mensantok-santok bacaan karena tidak lancar. Lahu ajrani. 2 kali lipat diberi pahala oleh Allah. Pertama, pahala mau membaca Al-Quran. Yang kedua, tersantok-santok sampai keluar keringat karena takut salah diperbaiki. Kalau kita baca Al-Quran misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Tapi orang yang Al-Ma'zur tadi, sebagaimana pengakuan Ibu Fatimah Al-Zahra, wal Quran, begitu bacanya. Itu lahu ajrani. Diberikan 2 pahala oleh Allah. Pahala juga. Tidak berdosa. Tapi kalau menurut saya ada satu syarat. Syaratnya kita berniat belajar. Ya Allah, saya belajar nih. Mana bukti kita belajar? Ketika kita membaca Al-Quran, kenapa tersantok-santok?
qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Itu tersantok-santok karena yang baca itu ingin memperbaiki bacaan. Bima labistum, santok-santok. Kalau kita baca Yasin 16 menit, 15 menit tuntas, orang ini 2 jam, 1 jam baru tuntas 83 ayat. Tapi harus ada niat belajar. InsyaAllah tidak berdosa dan Allah memberikan 2 kali lipat pahala. Tapi jangan dibiarkan diri dalam keadaan mensantok-santok terus sampai tua. Terus belajar dan belajar. Sekarang sudah banyak sekali guru-guru yang mau mengajarkan Al-Quran. Ya, demikian. Tidak masalah. Yang pertama, muhsin al-ma'jur, orang yang lancar membaca. Yang kedua, al-ma'dzur, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fi. Yang ketiga yang bahaya, yaitu orang yang membaca Al-Quran namanya musi'ul asim. Musi'ul asim ini ada 3 golongan. Musi'ul asim, musi' artinya orang yang berbuat jahat. Musi'un. Bukan musi' itu musiq namanya ya. Ini musi'un dari kata-kata asal orang berbuat jahat, ya. Asim orang berdosa. Ini ada 3. Yang pertama, orang yang sama sekali buta huruf Al-Quran. Tapi dia ambil Al-Quran, dia buka, ambil sound lagi, ngaji. Salah semua. Salah semua. Ya, itu namanya musi'ul asim. Itu tidak boleh. Dia harus belajar dulu. Paling kurang dah bisa baca walaupun ia tak santok-santok tadi Ustaz. Kemudian yang kedua, orang yang pertama orang yang tidak bisa sama sekali. Yang kedua, orang membaca Al-Quran hanya dilagu-lagukan saja dengan penuh ria. Sedangkan tadi ibku bil Quran, menangislah dengan Al-Quran, baca Al-Quran dengan sedih, tapi dia seperti menyanyi-nyanyikan Al-Quran. Model kedua, itu juga termasuk dalam musi'ul asim. Kemudian baik orang yang mengaji maupun orang yang mendengar. Ketika orang mengaji Ustaz, ketika orang sedang mengaji, jadi para pendengar itu macam-macam. Jawabannya atau memberi semangat kepada orang baca Al-Quran tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Misalnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tahu di bawah apa? Ka akhir malam, buhlum, macam-macam. Itu kalimat-kalimat. Padahal kalau misalnya ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kita menjawab misalnya Rabbana ma nukadzibuka bi ni'matik. Rabbana falakal hamdu wa lakas syukr. Misalnya ayat-ayat yang Sabbih isma rabbikal a'la, irfa' yasib, macam-macam dah dengar. Tak boleh itu. Bagaimana juga Sabbih isma rabbikal a'la, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu ada hubungannya. Nyo macam dah dengar. Baru-baru ini kami ada undangan Ustaz takdir dan lain ke satu daerah. Di sana pengunjungnya banyak sekali. Nyan macam-macam tu mata dengar ini. Allah. Bukan itu. Kalau itu macam-macam bahasa sehingga Masya Allah. Saya merasa berdosa kalau yang demikian. Jadi yang kedua itu. Yang ketiga, musi'ul asim. Yang pertama yang tak bisa sama sekali. Yang kedua hanya menyanyi-nyanyikan Al-Quran. Yang ketiga membuat tasannu', membuat-buat dalam baca Al-Quran. Misalnya matnya lebih, lagunya, suaranya. Itu tasannu' dalam baca Al-Quran. Ada namanya tarqis, ada namanya tahrif, ada namanya taksirul mad, ada namanya hasamatir ra'at, ada namanya ta'wijul faq. Itu istilah dalam membaca Al-Quran yang tasannu'. Sekarang yang banyak sekali kita temukan adik-adik qari ini lebih mat. Dia lebih mat tasannu', haram hukumnya. Misalnya mat arid lis sukun. Jadi tidak boleh kurang dari 2 harakat qasar, boleh 4 tawassul, boleh tul 6 harakat. Tapi ada yang sudah 16 harakat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan
di atas 6 harakat. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi yang ditanyakan tadi oleh Fatimah Az-Zahra, bagaimana kami membaca Al-Quran? Kami bacanya masih santai-santai, baca terus. Niat belajar, itulah termasuk ke dalam kategori kedua. Al-ma'dzur walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fi wa huwa alaihi syaqun, dan dia sulit sekali membacanya. Itu 2 kali lipat pahala diberikan oleh Allah. Subhanallah, itulah Al-Quran. Dan sebaik-baik zikir, selain dari afdalul zikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir yaitu membaca Al-Quran, walaupun kita tidak tahu maknanya. Demikian Ustaz. Iya, ini dari saya Ustaz ya. Ya. Setelah tsunami, sebelum tidak ada. Setelah tsunami banyak muncul imam-imam muda. Imam muda di segi fikihnya tidak ada. Mungkin ilmu lain-lain juga tidak ada, tetapi di segi baca Al-Quran dia bagus, tapi bagus bukan berguru. Dia bagus meniru imam-imam besar Masjidil Haram mungkin ya. Ya. Sehingga mirip sekali, mirip dengan syekh-syekh yang besar itu, dengan sudes, dengan macam-macam lah. Jadi kalau dia jadi imam usianya masih muda, memang hebat lah, senang orang ikuti. Tetapi ketika di luar itu tingkah lakunya mungkin tidak mencerminkan keulamaan, atau dia tidak memiliki ilmu Al-Quran seperti mungkin jangan takabur seperti Ustaz, seperti Abi Jalani. Tidak punya dia itu. Dia hanya pandai meniru kaset itu. Jadi dipercaya oleh masyarakat sebagai imam. Bagaimana itu kira-kira menurut Ustaz? Menurut Abi? Itulah perubahan nilai di dalam budaya masyarakat kita. Iya. Atai kalagak tu, atai kalagak tu lagu lagak kaji ke imam. Iya. Tidak boleh Ustaz. Tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Iya. Waktu masa Rasulullah, ada Iya. seorang sahabat, kalau tidak salah saya Hisham namanya. Iya. Dia mengimami salat di suatu Isya. Ketika habis salat, dia menoleh ke jamaah, kita ulangi salat kita. Kenapa? Wahai Hisham, karena tadi di dalam salat saya tergores di hati saya, enak kali, bagus sekali bacaan saya malam ini. Suara saya bagus sehingga timbul riya dan takabur sedikit. Maka salat kita tadi tidak sah. Itu pada masa Rasulullah. Sekarang yang penting suara. Kadang-kadang imam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jemaah likut tahu Ustaz. Kon amin ikut. Allah irfa ya Syekh. Jadi jangan mementingkan terlalu gaya suara. Lebih-lebih kalau di luar salat, akhlaknya bagaimana, pergaulannya bagaimana, makanannya bagaimana, keluarganya bagaimana, itu sangat harus diperhatikan seorang imam. Kau bangat dah Ustaz, jaga imam. Merasa sangat berdosa kalau kita jadi imam, kalau itu tidak bisa kita menjaga. Kemudian apalagi belajar itu karena dia punya modal suara bagus. Karena syarat-syarat menjadi imam bukan suara bagus. Bukan harus hafid. Aqra'uhum. Yang paling bagus bacaannya. Bacaannya dinilai yang paling bagus, yaitu bukan di segi suara, bukan segi lagu, tapi di segi tajwidnya. Namun suara bagus juga kalau baik suara, jamaah senang, dibacanya dengan dzuk. Kadang-kadang para jamaah ada yang tahu makna dan tidak tapi sedih membaca Al-Quran, sedih menjadi makmum. Tapi sekarang yang kita sayangkan banyak di antara anak-anak muda sekarang belajar Al-Quran di YouTube, di HP. Ini ada sebuah innamal qira'at hiya asya'un la tuhkam wa la tufham. Innama hiya bittalaqqi wal musyafahah. Sesungguhnya belajar qiraat Al-Quran, bacaan Al-Quran, dia sesuatu la tuhkam wa la tufham.
Tidak boleh dihukum-hukum. Tidak boleh dipaham-paham sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh belajar sama HP. Innama hiya bitalaqi wal musyafahah. Hanya saja yang dikatakan seseorang sudah belajar Al-Quran itu dia bertelaki. Bertelaki apa artinya? Bertemu langsung. Wal musyafahah, langsung musyafahah dengan syafatain. Dia lihat bibir gurunya bagaimana waktu mengucapkan huruf ba, waktu mengucapkan huruf fa. Jadi mono babak HP kayak ada ilmu, mono babak HP kehebatan. Tidak boleh Ustaz. Itu baik ada. Ustaz, nanti kita lanjut ini menarik. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.